They call me Eze. He's came from Palace. He's going to Spurs, going to Spurs, going to... I'm easy. Easy likes winning trophies. Arsenal. Come on, you Arsenal! Welcome to Box to Box Football Show. Maksudnya gue tadi ngomong ke Eze. Tadi gimana ngomong Eze? Eze likes winning trophy. Trophy apa? Ya ini kan kita lihat aja. Kalau pelajaran dari Patio kan kita yakin aja dulu kan. Bener. Tapi Yakinnya dulu. Ntar dulu trofinya apa ntar dulu. Paling nggak Mindset. bener. Manifesting. Manifesting. Karena kan gue mungkin mengelak. Di sini gue bilang butuh LW dikasih LW. Apalagi alasan gue kalau gini. Itu out of nowhere ya, maksudnya out of nowhere tanpa edeng teleng-teleng itu tiba-tiba datang tuh. Kayak keren. Iya, kita akan bahas Eze dan juga update-nya Alexander Isak yang situasinya agak bingung nih buat keduanya. Newcastle dan juga pemainnya sendiri gitu ya situasinya. Terus juga Arsenal, Villa, Newcastle, Chelsea, Man United terhalang PSR dan juga SCR ya buat belanja pemain. Madrid bukan cuma menang tipis, menang penalti. Lawan Osasuna saja. Dan juga akan ada City lawan Spurs. Ini dua tim yang abis membantai di game week 1. Arsenal lawan Leeds. Kita berduel Dex. Timnya sama-sama menang 1-0. Benar. Newcastle lawan Liverpool dan juga kick off Bundesliga dengan Bayern versus Leipzig. Di mana Patio siaran juga ya nanti? Saya pekan depan sama Cita. Pekan depan ya? Pekan depan. Tanggal 30 dini hari. Jadi kalau pas lagi ada party saya kerja. Nah itu dia. Jadi kita juga mengucapkan semoga sehat-sehat ya. Karena ini kita berdua agak tumbang ya. Luar biasa. Tapi yang penting masih bersama di Box to Box Football Show. Terima kasih kemarin sudah datang nonton, ya. McLovin seru banget. McLovin. Trivia juga sampai malam nih. Lo gak ikut trivia lo. Iya kan disuruh Trivia. pulang. Gue disuruh pulang. Lo kalau ikut sembuh pasti. Lawak banget. Ini ikut. Nih sembuh gak nih orang? Oke, buat kalian semua yang pengen ikutan trivia tanggal 28 Agustus harusnya ada lagi. Kita diundang sama kawan-kawan dari Lawless tapi di Okami ya. Okami Love tuh di Blok M. Oh kami. Oke, Okami. Boleh. Jadi datang di Kamis sana. ya? Tanggal 28 tuh Kamis Kamis malam. depan, Kamis oke. malam. Ya. Jadi kosongin dari sekarang? Kosongin dari Karena sekarang. kemarin sih seru ya. Kemarin anjing sih. Anjing. Lu bayangin ada tema. Kan ada orang, Liga Champions happy, gampang. Pertanyaan pertama, Liga Champions Afrika. Pertanyaan kedua, Liga Champions Asia. Liga Nicaragua. Ada masa ada segmen Liga Nicaragua. Iya. Gue udah curiga tuh yang pada main, tahu tuh klub-klub itu pasti Waldo tahu. kerjaannya. Enggak. Pasang. Gua satu tim sama Waldo. Ya. Kejawab satu. Itu Real Vino mana tuh, gua? Juventus mana gua. Enggak, di itu Waldo yang jawab. Wah, Waldo yang Itu jawab. Vino dulu. Pemain nih Waldo. Gue denger pemain. salah Mas Vino bergumam. Wah, tahu nih orang. Sebenarnya tuh sengaja ini dibuat Dex untuk mengetahui background masing-masing orang. Betul, tapi ya Charlotte terima kasih lagi McLovin dan Ya, terima kasih McLovin, seru banget. Liga Pandit Tempatnya, juga akan makanannya. di-publish sebentar lagi. Ya. Baru gua sama Dex udah meeting untuk ngerjain semua poin dan lain-lainnya. Siap-siap untuk ikutan karena ada hadiah mingguan, bulanan dan juga hadiah utama. Seru sekali ya. Nanti akan publishnya di sosmed ya nanti kita. Sosmed aman. Iya, kalau Eze kan akan dipublish juga nih. Hey. Tapi gara-gara Sebentar apa sih? lagi. Gara-gara Kai Havertz emang. Enggak, emang incar. Tapi kalau Kai Havertz gak cedera, tetap incar. Enggak tetap dibeli enggak Dia diincar kan nonton box to diincar. box kayak wah, jadi butuh LW gitu. Tapi gue happy kalau Eze pindah ke Arsenal bukan mengecilkan Crystal Palace ya, tapi dengan dia pindah ke Arsenal kan exposure lebih tinggi. Lo high intensity game di Champions, Liga Champions dan lain-lain. Buat timnas Inggris pas Piala Dunia kan juga bagus kan. Ini emang udah fix Eze akan ngangkat piala di tahun depan nih. Thanks. Piala Tapi sama gila. Inggris. Maksudnya Sama World Cup, dunia. maksudnya World Cup. Iya juga Inggris. sih. Bisa. Next year is England. Di USA ya? USA coy. Thomas Iya. Tuchel masterclass dibikin Angkat piala bertahan di semuanya. timnas. Strikernya cuma Harry Kane nongkrong di depan. Itu gue liat tuh ada kan foto timnas Inggris tuh Madueke, Saka sama Eze tuh bareng tuh. Oh iya bener juga. Aduh, ini statement signing bro. The game changer, different maker. Tapi kaget anjir gue pagi-pagi baru bangun. Maksudnya kan, ya
di pas lihat nggak ada rumor apa sama sekali. Sebelumnya belum ada. Kan diincar Spurs ya? Spurs. Diincar Depan Spurs makin dekat Spurs tadinya. Ya, tapi ya udah. Andre Berta, Enggak, tapi kalau Assassins. tapi kalau gue jadi Assassin. pemain bola, ya gue secara sadar akan milih Arsenal dibandingin Spurs sih. Bener Iya, nggak? Bener. Apalagi Eze juga kan dia kan pernah di Arsenal dulu kan? Iya, Bener benar. nggak? Sesimpel bukannya Tuh Aldo lihat Aldo. tuh. Iya, sesimpel kayak Sesko memilih Man United dibandingin Newcastle karena apa? Ya namanya lebih Sejarah, sering Man United lebih terkenal dibandingin Newcastle mungkin menurut dia kan pas dia kecil nonton MU kan. Nah ini kalau gue Eze, aduh London situ apa London ini? Tapi- London ini aja. Bisa jadi karena project yang ditawarkan, pitching Betul. idenya. Delta, Kalau Nah. kalau tadi si Sesko itu kan kalau nggak salah karena si Ruben Amorimnya sendiri pitching Ya, pitching pitchingan. taktik ke Sesko, nanti lu bakal main kayak begini-begini. Nah, sementara dari sisi Newcastle waktu itu lagi turbulence tuh. Nggak ada sporting director, nggak ada yang ngarahin. Terus tidak ada yang ngarahin juga buat Eddie Howe untuk pitching Ya. idenya ke Sesko kayak gimana. Itu jadi kurangnya di situ. Tapi lo happy nggak? Eze. Happy lah, Happy, gila, Eze LW bagus. nih. Apa? Eze bagus, Gua Eze pasti bagus. di FIFA Ultimate Team bagus nih Bagus ratingnya banget nanti Eze nih. tuh. Heeh. Maksud gue nih Eze gila sih. Mungkin kalau secara apa ya detailnya nanti ya kita kalau misal udah resmi Udah banget resmi, gitu. ya. Cuma kalau sekarang sekilas aja ini sebenarnya bikin Arsenal tuh upgrade. Ini jelas ya upgrade ya. Ini mah langsung jadi pemain inti menurut gua. Ya nggak maksudnya upgrade. Kan gue sempat bilang kalau misalnya Zubimendi, Norgard itu sebenarnya kayak menutupi partai sama Jorginho kan. Karena dua pemain yang nggak ada, dua pemain masuk walaupun lebih bagus levelnya. Tapi ini tuh kedalamannya tuh ada Martinelli sama Trossard. Mereka jelek enggak, tapi bagus banget juga enggak kan sebenarnya. Trossard juga baru berpanjang ya? Iya, Trossard enggak naik gaji dia. Oh, Yang iya, perpanjang Ethan Nunnery. Oh. Terus si Eze ini bisa, ini sebenarnya menurut gue bisa jadi good news and bad news buat Martin Odegaard. Odegaard? Iya. Good newsnya dia bisa dapet tandem di mungkin ada momen main bareng gitu ya di apa selama liga ini. Tapi bad news ya bisa jadi kalau Odegaard gitu aja, ya udah emang posisi utamanya Eze kan number 10 gitu kan. Di CAM ya dia akan di situ, Odegaard yang enggak. Gitu. Tapi Berarti LW bisa kembali Martinelli. bisa good juga kalau dia yang di LW, Odegaardnya jadi naik, dia di LW bisa ngebantu juga gitu menurut gua. Dan Soalnya- jadi bad news buat Martinelli. Soalnya kalau Eze, Tapi itu gue yang jelas semuanya good news buat fans Arsenal sih. menurut. tapi kalau Eze di nomor 10 di LW-nya tetap Martinelli dong. Nanti lo tetap bilang butuh LW lagi. Enggak. Itu kan ya, maksudnya kan berarti kalau Martinelli udah dipercaya LW berarti dia upgrade dong karena ada Eze. Maksud gue kan dengan adanya Kepa juga kan Raya jadi pasti akan upgrade gitu. Nah sekarang permasalahan si striker kan. Nah kalau misalnya striker Havertz nggak ada 3 bulan ya, sekitar 3 3 bulan. bulan. Berarti kan pilihannya cuma Gyökeres yang sejauh ini masih lebih banyak pegang Atau rambut Trossard. dibanding ya. Tapi bisa Trossard di situ dan jangan lupa sebenarnya Martinelli itu awalnya kan CF. Iya, oleh CF. Dan dia tipe dia udah CF aja deh, nggak usah berusaha lewatin orang gitu. Udah Bukan- bener dia bukan balik ke bukan situ. tipenya, bukan Iya bukan tipenya. tipenya. Dia emang bisa balik ke role awal itu dan masih ada jangan lupa Merino untuk bisa jadi backup situ. Jadi menurut gue ini Jadi mau jadi nggak backup striker, penyerang. Iya maksud gue ini dalam banget gitu. Cuma buat gue ini apa ya kayak kan orang bilang Sol Campbell moment ya. Karena kayak ngambil dari Spurs gitu lah. Kan kalau Sol Campbell dari Spurs terus diambil. Itu pengkhianatan Itu langsung. Iya pengkhianatan makanya pada orang gitu. Kalau gua lebih ngerasa kalau dari tracknya tuh Crystal Palace lagi prime pindah ke Arsenal ini in right moment. Karena Ian Ian Wright, Wright tuh iya. masuk Arsenal tuh dari Palace. Dari Palace, Juga bener, bagus bener. banget dulu 6 tahun di Palace. Habis itu 7 musim di Arsenal itu juga statistiknya lebih bagus gitu ya. Dan apa namanya? Gue ngerasa nih Arsenal kayak nyimpen nomor 10 buat Eze. Eze. Tadinya tuh Smith Rowe terakhir. Iya, Eser. Iya kan di offin dulu. Di Galas offin sempet dulu. galas Itu bayangin. mau udah lama Galas lebih Ya kan lama gue pikir lagi. Gyökeres kali ya, tapi kayak enggak gitu. Cuma gue mah jujur gue masih nunggu nih. Ini kan Kamis ya. Nah, Jumat dini hari. Ini Soalnya Palace akan menghadapi Fredrikstad di playoff Conference League. Oh, Conference League. dilepasnya setelah itu atau gimana? Kan ini belum resmi. Jadi mau medical check up abis itu. Abis match itu. Habis match Iya. itu. Cedera fix. Aduh. Enggak, kalau dia main yo. Nggak bisa Kalau dia didaftarin. main, kalau dia main berarti dia nggak bisa main di Champions League dong. Bisa. Bisa. masih bisa? Sekarang udah nggak gitu. Sekarang enggak. Oh, cup sekarang time. Udah nggak ada Enggak. cups Berarti competition. udah ngaruh ya. Nggak ada. Cups competition nggak ada. Kabar baik, tapi jangan cedera lah. Kalau nggak harganya kurangin lah. Ya enggak. Ya kalau cedera Kecuali- tiba-tiba 8 Oh, cedera parah. bulan, Nggak jadi. Lebih apes kalau udah deal cedera. Ya biasanya Iya. kalau main gitu kan tiba-tiba dia cedera 4 bulan nih, 4 bulan cedera terus revamp pas dia sembuh
pas di timnas Inggris jago juara dunia. Nah, Ujung-ujungnya yang jelas ini IPL proven ya. Dan nih gue statistik di 3 musim terakhir ya. 22-23 10 gol 4 assist. bagus. 23-24 11 gol 6 assist. Bagus banget. Naik dua-duanya. 24-25 14 gol 12 assist. Bagus banget banget. Gila nih. Nih bisa naik lagi. Makanya lo bilang tadi easy ya. Easy. Iya. Tapi Easy kalau ya. ini ya, misalnya satu fun fact juga kalau misalnya kalian main EAFC ya, main pakai EZ tuh pakai yang kartu yang spesialnya dia. Kalau yang biasa deh, dia kalau mau free kick itu lengkungannya beneran nyampe ke gawang kan yang bagus. Dia free kick yang bagus kan. Jadi kalau misalnya lu pakai EZ free kick gampang banget nyetak golnya karena dia beneran lengkungannya masuk ke gawang. Ya gitu lah, kalau kalian main EZ pasti paham lah. Iya sih dia dead ball spesialis juga ya. Iya. Masuk ke taktik Arsenal. Lagi-lagi menggeser Odegaard bisa tuh. Bisa jadi juga. Ini gue tambahin sebelum gue oper. Di culture-nya Igbo, ini di tenggaranya Nigeria, Eze itu artinya king or ruler. Lim Swee King. Penggaris ya. Nih, Ini bener ya. Jadi traditional title for Igbo leaders and chiefs signifying authority and respect. Itu dari bahasa Nigeria, Igbo culture ya. Di Hebrew, Ibrani, bahasa Ibrani, artinya help or strength. To help the team dan juga strength for Arsenal. nih gue kasih tahu ya. Sancho di kanji san dan cho itu gunung dan puncak. Iya puncak gunung Tapi gila, kan tapi puncak kan kelakuan bisa sih. meletus sama ada turunnya. Set otaknya gila loh jadinya. Eze is king. King. Gue kasih tahu aja. Eze is king, raja-raja. The Raja apa ruler dulu of the nih? Premier League, bro. Nih, Sekarang gue juga happy masih nih. ada Gak apa-apa, raja. gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tahu aja. Oke, katanya kan Arsenal jadi mulai ngomong. Silakan, gimana pendapat soal Eze kalau Ya jadi gak apa-apa, ya? kalau ngomong karena valid Kalau fans jadi, Arsenal. iya. Tapi kan ada yang bilang kayak jangan Bang Juri doang, mau pendapat yang lain Ya juga. gue sebagai penikmat statistik sih, gue Penikmat statistik. menikmati Eze Penikmat banget statistik. dari 3 musim terakhir. Ya maksudnya dari dalam rangka FPL gitu ya. Terus pas gue nonton juga emang dia influensial bahkan di saat Crystal Palace masih punya Olise. Maksudnya di sini kan ada Olise. beban yang terbagi kan. Nah, ketika bebannya udah nggak ada juga dia bisa sendiri juga. Jadi ini Oh iya, ini musim emang kemarin ya. pemain bisa nyetel di berbagai skema dan di berbagai pembagian bebannya itu menurut gua. Jadi Arsenal dapat pemain yang pas sih di sini. Menurut gue Arsenal tuh kekurangan pemain yang tipe bisa carry kali ya di skema lini tengahnya. Kalau Carry the ball ya, ngelihat progress. iya, kalau ngelihat 3 pemain di belakang satu striker, Odegaard, terus kemudian Saka, terus kiri either itu Trossard atau Martinelli, itu cuman Saka tuh kayaknya yang bisa progressive carry gitu, carry bola. Martinelli bisanya buat transisi biasanya. Terus sementara kalau Trossard itu kan buat nyari pocket of space ya. Banyak banget momen-momen di mana dia jadi clutch player juga gara-gara itu. Sementara satu pemain lagi yang bisa carry bola atau thrive lah ketika ada space itu Kai Havertz. Game lawan Man United di pekan pertama itu ngasih unjuk gimana ketika Kai Havertz main. Itu tadinya space yang tadinya mampet karena Gyökeres dempetan sama De Ligt, itu kebuka karena dia drop deep terus dia bisa nerima bola terus carry sendiri gitu. Kayak Havertz bisa kayak gitu. Cuman dia kan nggak bermain ngelebar gitu. Nah, menurut gue Eze melengkapi hal itu di di lini tengahnya Arsenal. Dan kalau ngelihat tren Premier League sampai musim ini menurut gue itu banyak banget tim amat sangat butuh carrier bola gitu. United punya 2 tambahan sekarang, Mbumo sama Cunha yang bisa nerobos bahkan dari tengah gitu, bisa manfaatin transisi, oke. Dikasih bola bawah sendiri juga oke gitu istilahnya. Nah, Arsenal agak lacking tuh di situ. Liverpool ada. Bahkan di midfield dia punya Gravenberch yang bisa kayak gitu. Lini depan komplit. City apalagi gitu. Jadi Arsenal nih emang sebenarnya yang agak kurang gitu. Jadi gue bisa menangkap gimana mereka sangat butuh soal Eze gitu. Iya, EPL proven juga itu. EPL yang proven gua ya. Paling Tapi EPL proven itu udah pernah dibahas sama Dex karena emang sekarang makin sering saling caplok gitu kan. Iya, jadi tim tuh udah nggak mau ngambil resiko tinggi lagi, Ross katanya. Iya, mendingan bayar mahal sekalian gitu kan. Iya, karena kalau when it comes to winning the league gitu ya, bisa ngomongin itu kan bukan cuma lu
nggak terkalahkan atau bahkan menang lawan tim-tim besar gitu. Nah permasalahannya yang dilihat misal dalam hal ini Arsenal musim lalu deh paling nggak ya emang nggak kalah sama tim yang tradisional apalagi title contender gitu ya sebenarnya. Cuma keplesetnya sama tim-tim yang gitu tuh yang low block, yang bertahannya solid, yang main physical gitu kan. Nah butuh kreativitas lebih. Nah yang kita lihat aja ya dari Odegaard sejak sembuh musim lalu itu dia membuat transisinya agak melambat tuh untuk transisi yang gak tau lah decision makingnya rada hilang kemana sejak cedera kemarin. Jadi itu rada bikin sulit nih karena lawan keburu balik ke shape-nya lagi gitu kan. Nah itu yang gue rasa Eze itu lebih raw gitu ya untuk pergerakannya dan unpredictable gak kayak Martinelli. Itu dibutuhin banget gitu. Setuju Pak Tio? Setuju. Oke, mantap. Nggak, gue seneng kalau ngeliat dia happy gitu kan. Ntar berarti kan awal baru satu pertandingan, udah gitu kemarin 3 poin ya kan, positif nih, aura lagi positif. Tengah musim tungguin aja. Gimana hidupnya ya kan? Iya. Ini by the way, masih ada sisa waktu bursa transfer nih kalau Liverpool mandek, Isak nggak sekalian Pak Berta? Coba Isak nih bisa juga sekalian ya. Pede banget. Sama-sama Swedia Nggak ya. maksudnya, nggak sekalian aja gue nanya. Nggak mau sekalian kan butuh opsi kan. Nggak mau sekalian, gue nanya loh bukan nyuruh ya. Bukannya mirip ya? Hah? Bukannya mirip ya? Tapi Iya, enggak. si Gyökeres itu kan lebih fisikal ya. Orang bilang mahal banget ya, punya duit ya udahlah nggak apa-apa kan. Gimana? Tapi lawan Leeds gentar nggak Dex? Gimana? Sebenarnya Leeds itu kekuatan utama ya di musim ini beda dengan musim lalu dengan pembelian pemain tingginya itu di atas 190 cm semua. Dari pertandingan lawan Everton mereka tuh kelihatan nggak panikan sekarang. Kalau di musim lalu karena gue sering nonton di Championship karena disiarin juga sama video. Itu gue ngeliat mereka masih panik ketika bertahan, terutama bola mati. Nah di musim ini kekuatan Leeds yang menurut gue yang utama itu adalah justru bola mati. Sama kayak Arsenal, makanya duel yang gue nantikan waktu lawan Arsenal nanti, apalagi mainnya di kandang Arsenal juga, yang mana senjatanya adalah bola mati ya, di bola mati itu sih. Soalnya Leeds nggak akan main proaktif, pasti pasif gitu. Dan mereka akan ngepres pasti. Nah, pertanyaan gue adalah sebenarnya di luar aspek taktik sama teknikalnya sebenarnya, tapi physicality. Salah satu hal yang kemarin menurut gue Man United bisa unggul tuh adalah physicality sama intensitasnya itu sebenarnya. Nah, itu Arsenal tuh agak kerepotan. Nah, itu gue itu di luar taktik sama teknik tuh sebenarnya. Lo Ada kemarin kabar nonton nggak? apa? Lawan Everton nggak nonton kan? Nggak Dan nonton. Leeds sebelumnya juga nggak nonton. Nonton. Gue sih akan memprediksi pertandingannya Arsenal akan menjalani tekanan pressing maupun fisik yang hampir mirip dengan ketika mereka melawan Man United. Soalnya fisikalnya bagus banget Leeds United. Ya, tapi sebenarnya dapat kabar juga bahwa kemarin sebenarnya Zubimendi nggak fit tuh lawan United. Jadi kita lihat aja ntar gimana. Lawan Leeds fit berarti. Nggak tahu, semoga ya. Kalau kita geser ke drama yang bikin saga panjang juga nih, yaitu Alexander Isak. Ini makin panas karena saling balas statement, bahkan Isak nge-post di sosmed ya. Iya. Sekarang ya, Gue tuh masalah pemain kayak gini gue tuh selalu bingung ya, maksudnya. janji yang broken promise Iya, katanya, yuk. di luar masalah janji, tapi maksud gue, lo kan, gue selalu bilang ya, lo kan karyawan sebuah klub ya, lo karyawan klub itu gitu, lo harus menghormati kontrak, lo semasa lo udah kontrak lo masih 3 tahun lagi coy di Newcastle tuh masih 3 tahun dan dia kan salah satu pemain yang tertinggi gaji di Newcastle kan, Paling tinggi bukan? paling tinggi kan, dan apa namanya ya lo harus menghormati kontrak. Cek udah ada contoh bagusnya kita lihat Nunes pindah ke Al Hilal kan dia ikut pre-season semuanya main normal, akhirnya dia pindah. Maksudnya kan lo harus menghargai kontrak lo sebagai pemain Newcastle sampai Newcastle-nya oke kan. Newcastle pasti punya terms dong ketika lo mau ngejual Isak. Ya kan ada PSR juga kan, dia di masalah PSR itu kan, kalau nggak salah kalau kalian ini baca postingannya Firzi menjelaskan kayak dia kenapa ngasih angkanya segitu karena ya lo masih nutupin segala macam finansial yang ada di situ kan. Dan ya Newcastle nggak akan mengejual Isak kalau dia belum ada penggantinya kayak gitu kan. Jadi ya emang maksud gue cuma mikirin kayak ini attitude kemarin kenapa zaman sekarang kayak tai ya semua ya kelakuannya ya. Maksud gue lu tuh karyawan gitu kasar, lu karyawan, lu digaji sama klub itu, ya lu hormatin klub itu dong sampai emang Kontrak habis. atau enggak emang oke ada deal gue mau lepas lo nih, oke set, ya lu gak usah ngambek gitu. Yang kalau gue pribadi gue ngeliatnya ya salah Isak, ngapain lu ngambek? Kalau gue jadi dia sih mending gue tetap main, harga lu bisa naik, tim-tim lain juga oke lu bisa main. Nah sekarang gini, dia pre-season gak main loh. Dia Gak cuma fit ikut outing doang dengan ke Australia kalau nggak salah deh. Terus Latihan dia terpisah. balik lagi kan, Austria, maksudnya lu nggak main. Lu ketika masuk ke klub baru, lu masih butuh waktu berapa lama untuk fit ke tim lu? Gyökeres.
ya kan? Maksud Apa gua, Joker itu? Apa Ya kan Joker? di Saga minim latihan, minim Oh. dapat. ya tapi Makanya lu maksud gua Di kalau liga. gue jadi Isak, kayak gue normal aja, gue main, gue latihan. Iya, Maksudnya bener, ketika lu katakanlah oke jadi ke Liverpool, set, lu langsung nyetel sama Liverpool ya, selesai, udah. Lu Sengaja nggak ada- secara fisik dia sendiri. Iya, maksud gue, lu pikirin itu doang. Tapi ya, gue nggak tahu, mungkin ini ada mainan agen atau emang dramanya kayak dibikin kayak gini. Tapi gue masih nggak terima pemain yang kelakuannya kayak gue mau pindah atau apa, ya gue ngambek dulu aja dan lain-lain. Ya klub juga punya kepentingan kan gitu. Kalau misalkan gini, kalau misalnya lu pindah ke Liverpool dengan situasi sekarang, lu masih butuh waktu untuk adjust dengan squadnya Arne Slot yang sekarang dong. Butuh waktu untuk kayak fisik lu masih dibenerin, gaya mainnya, dan lu nggak main sama sekali lo dari pre-season lo. Lu cuma latihan doang kan, beda kan. Ya sebenarnya kalau dari perspektif si Isak kan bilangnya kan Amanda Stavely itu kan janjiin dia buat naikin gajinya. Cuman kan Amandanya udah nggak di Newcastle lagi, digantiin sama Paul Mitchell. Paul Mitchell udah nggak mau lagi naikin gajinya. Sebenarnya Isak tuh fine aja tadinya. Sampai Liverpool nggak deketin dia, baru dia ngambek. Di situ sih. Masalahnya Amanda emang di Isak Stavely ya? sih. Bukan Manopo kan? Bukan. Si bukan Amanda Manopo. Stavely itu dia tuh kan salah satu ini yang pemilik saham ya, tapi udah enggak ya sekarang. Terus kemudian Paul Mitchell udah nggak jadi sporting director lagi. Si Paul Mitchell bilang bahwa lu masih punya kontrak 3 tahun dan highest earner, ya udah mau gimana lagi, udah nggak bakal bisa diapa-apain gitu. Iya. Tapi yang gue baca juga adalah Newcastle bilang gak ada janji yang dirusak gitu. Maksudnya dia bakal dijual dengan berbagai dengan berbagai ketentuan yang berlaku gitu. Pertama ya harga, tadi udah dibilang Tio, karena lu harus nutupin biaya segala macam bla 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 untuk kebutuhan klub dan supporter ya tentu saja. Terus sama yang gue baca juga itu adalah tentu saja karena gak ada beat yang pas gitu loh. Karena kan ya perlu itu masuk, dan gak ada striker juga yang datang ke Newcastle. Newcastle mungkin bakal lebih mudah bernegosiasi kalau misal mereka dapat Šeško. Siapa lagi sih yang miss? Ketika sebenarnya Mike Kitike, iya. pertandingan Sekarang Newcastle, Wisa kan ya, iya Wisa. Pertandingan Newcastle lawan Liverpool di Selasa dini hari itu menggambarkan duel yang udah dimenangi Liverpool duluan, ketika kan mereka kan nawar Isak. Terus nggak mau, gue mau beli Ekitike dulu baru Isak gue jual. Ekitikanya malah dibeli sama Liverpool. Jadi di situ kayak Liverpool kayak mampus Kayak main lo catur gitu. ya, Kayak 4D main chess catur. gitu. Dan sekarang situasinya juga sebenarnya menguntungkan Liverpool, ibaratnya Iya, menurut Liverpool. kan lu nggak akan pakai juga tuh Isak. Oh, ini gue udah segini aja, gue nego aja harganya, nggak usah semahal yang lu minta gitu kan, udah lepas aja gitu. Walaupun Newcastle nggak butuh duit ya, sebenarnya kayaknya. Tapi maksudnya Nggak, Newcastle tuh bukan nggak butuh duit. Jadi dalam perspektif PSR, Newcastle tuh harus dapat duit dulu buat ngeluarin duit gitu. sebelum beli. Makanya sebenarnya Isak dijual berapapun itu udah menguntungkan sih Ya harusnya. makanya, berarti kan sebenarnya kan bisa aja akhirnya dilepas kalau misalnya nih Wisa atau siapalah itu yang pasti lebih murah dari Isak dong, Harusnya. ya kan? Jadi harga Isak nggak semahal itu juga karena Liverpool punya, kan lu nggak akan pakai juga pemain daripada membusuk di bench, mendingan gue jual aja ke gue tapi jangan semahal itu gitu. Mereka punya power itu dong sebenarnya. Harusnya. Karena Isaknya mau ke Liverpool kan, Iya. Isaknya. Ya tapi gue bisa menyoroti kayak attitude pemain tuh Attitude sekarang iya tuh aneh-aneh lagi, maksudnya kayak kalau zaman dulu ketika lu nggak mau sign kontrak ya lu mau main apa enggak, misalnya yang Premier League 90-an gara-gara gue kemarin tuh nge-repost satu konten Premier League tahun 90-an yang Cantona, dan maksudnya kayak kalau dulu kayak drama lu adalah ya lu mau klub doang, lu nggak ngambek untuk keluar, lu main aja. Tiba-tiba emang kalau lu nggak suka ya lu dilepasnya secara apa dengan cara yang baik dan benar gitu loh. Kalau ini kayak ngambek-ngambekan kan coba banyak banget pemain yang ngambek, yang nggak mau, yang pokoknya intinya gue mau pindah tapi gue ngambek aja kayak bocil anjing. Bahkan sebelum tahun 2000-an tuh luar biasanya karena nggak ada jendela transfer ya. Jadi Betul. pemain bisa pindah kapan aja. Sekarang udah di jendelain aja, pemain masih kayak gitu kelakuannya. Makanya sebenarnya pertanyaannya adalah Liverpool emang mau dapat dengan pemain kelakuan kayak gini gitu sih. Tapi Liverpool sendiri pernah digituin sama Suarez dan Coutinho. Betul. Suarez waktu Coutinho mau ke Barcelona kayak gitu kelakuannya. katanya. Sebenarnya itu lebih ke arah ketika pemain ngerasa udah terlalu besar buat klubnya. Buat klubnya. Dan dia terus kemudian ngerasa lebih cocok di kolam yang lebih besar lagi gitu. Kalau konteksnya Kebetulan Suarez, Liverpool ya, kolam ya. iya. Bentar, gue sampai mana tadi tuh? Di kolam yang lebih besar lagi. Iya, sampai Trend of touch orang. sampai kolam lebih besar lagi. Nah, untuk konteksnya yang Liverpool yang Suarez sama Coutinho itu, ketika itu Liverpool Barcelona lebih gede juga. maksudnya adalah Liverpool belum kayak Liverpool yang Oh, iya, sekarang benar. tuh yang Iya, yang iya, the great iya. Benar. yang konteksnya Benar. Liverpool Gue itu setuju. udah besar banget ya. Ya. Maksud gue Liverpoolnya tuh emang klub besar.
Tapi in terms of form gitu Lagi ya. momentumnya lagi bagus. Momentumnya tuh sekarang. lagi bagus sekarang gitu. Kalau dulu enggak. Kalau ketika era Suarez sama Coutinho itu anggapannya Liverpool baru mulai nanjak tuh gitu. benar. Jadi at that moment mungkin mereka ngerasa bahwa kolom Liverpool tidak terlalu cukup besar untuk mereka gitu. Hal yang sama ketika Cristiano Ronaldo di 2008-2009 itu ya akhirnya dijual ke Real Madrid, ya itu sama gitu. Gue merasa udah cukup semuanya di sini Iya, gitu. tapi kan Ronaldo kan menghormati Sir Alex dan menghormati klub Betul, satu musim. tapi jangan lupa Ronaldo bilang bahwa I'm a slave. Iya. Ini sama gitu ya. Betul, ya. tapi ya maksud gue dia secara profesional tetap membawa United Iya. juara Champions, juara Liga sama final Liga Champions dong. Maksud gue ya attitude pemain yang kayak yaudahlah gue lo setahun semusim lagi bertahan, nunjukin kalau lo emang lo keren dan lo akhirnya pindah. Ya udah dan pindah maksudnya kan jadi kayak pas lo pindah juga fans dan klub juga menghargai lo, menghormati lo gitu kan. Jadi maksud gue kok sekarang kok pemain kalau pindah ngambek ini kalau nggak dikasih. Ya gue pikir Kecuali sih cabut Ronaldo kedua tuh ya. Ronaldo Iya. kedua ya. Cuma Ten Hag lakukan emang. Kalau itu kan nggak baik-baik banget. baik-baik banget Bad ya. blood. Tapi kan menurut gue ya, maksud gue di sini ada konteks di mana kelakuannya itu tidak mencerminkan seorang pemain pro ya, dalam artian kalau pro itu kan tentu saja lo Profesional ya. profesional, lo bermain Ada sesuai kontrak, ada kontrak segala macam. Terus kemudian di sisi lain ada konteks di mana ada pemain ngelihat agak silau gitu ya, dalam tanda kutip silau ngelihat klub lain sebenarnya, ngerasa gue di sini udah cukup, wah klub lain lebih menarik gitu, udah bikin gue silau gitu. Jadi hal-hal kayak gitu juga bisa masuk ke dalam pembahasan menurut gue. Dan di dalam itu juga dibahas bahwa di Premier League itu ada peraturan yang di kontraknya adalah emang pemain itu harus mematuhi apa yang klub ini, Tuh. termasuk latihan dan bertanding. Tuh. Iya, Jadi gua Isak rasa di seharusnya semua nggak juga bisa ada. berbuat kayak Itu gitu. udah simpel kayak lu masuk karyawan, lu disuruh masuk jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, istirahat 1 jam. Ini soal Udah. hitam di atas putih ya. Emang ada di Atletik gue baca, oh ya Isak udah. Makanya tadi gue tekankan kan di situ kan. Liverpool mau nih pemain kayak gini gitu. Ya. Lagian menurut gua juga sih, misalnya nih kan Newcastle udah statement kalau nggak salah 2 game awal nggak dipakai kan. Ini sebelum makin ini ya. 2 game awal di 100 segala macam. Toh kan gaji tetap dibayar kan. Maksudnya itu kan kewajiban klubnya Iya, ngasih ke kewajiban. dia gitu kan. Nah tapi si pemain ini yang mesti. Kewajiban pemain ke klubnya mana? Nah iya itu. nggak ada. Ya maksud Itu gue itu, makanya. ya plus Itu lu gak masalahnya. fit ya, lu gak main dari pre-season lo gak main di kompetitif pre-season dan lu butuh kasar ketika lu pindah di klub baru, gue gak tahu Liverpool atau manapun itu ya, lu butuh waktu katakanlah sebulan untuk nyetel, paling sebulan di bench mulu sampai lu bisa main starter gitu. Kalau nyocok, kalau misalkan lu tiba-tiba di Liverpool Kalah sama Ekitiki. Iya. Kalah saing sama Ekitiki. sama Cody Gakpo, ya udah Iya. gimana maksud gue kayak nyet akrab banget gue sama Isak. Alex, Lo- Lex gitu. Kayak Sak. Siapa nih? Alek. Alek mana Alek? Maksud gua ya gue cuma menekankan sebagai pemain bola 20 tahun lalu udah. Gensi nggak relate. Gak relate. sebagai pemain bola harusnya lu ya menghargai kontrak lu aja udah, itu sesimpel itu doang, menghargai kontrak. Klub lebih besar dari lu, kalau lu mau dibuang ya dibuang, iya lu bisa dibuang kapan aja dan lu bisa ditai-taiin lo. Misalnya ini kalau misalnya gini katakanlah Newcastle oke, nggak Isaknya rese lah. Gue nggak akan biarin lu pergi. Lu 3 tahun lagi lu nggak main, lu Nggak main, lu lah. hancur karir lu udah. Sama kayak Belum ada Garnacho tiga yang kali, kayak kan. itu. Atau di loan ke tim gak jelas ya. Lagian kita kalau ingat lo di akhir musim lalu tuh Isak dapat tifo yang gede ISAK itu. Iya, iya. Warna bendera Swedia itu kayak sama supporter tuh udah diujuk-ujuk sebenarnya. Tapi Udah disayang. menurut Udah gue disayang, menurut bukan gue di sini dibujuk sih. memang diperlukan ketegasan nggak cuman dari klub tapi juga dari pelatih sih. Kalau Iya, buat iya, gue itu ya. juga. Dalam artian ketika gue menjalankan sebuah tim, lo tuh sebenarnya memang tidak butuh banyak distraksi sebenarnya. Contoh terakhir kan kayak si Ruben Amorim bilang, yang gue butuhin musim ini adalah gue tidak pengen banyak distraksi gitu. Gue pengen tim gue fokus apa yang ada hari ini aja, jangan terlalu mikir jauh ke depan. Itu juga dibilang dia makanya kemudian gak terlalu mikir sama pemain-pemain yang menurut dia agak nge-distract. Makanya kemudian Garnacho agak ditepin kan. Misalkan dia nggak jadi kejual di Chelsea, gue yakin bakal didiemin gitu. Agak di tim reserve atau gimana gitu. Hah, Garnacho. Sekarang gini nih buat Udah kalian habis ya, semua yang selesai. kayak semua kalian yang kayak Garnacho pemain bagus nih gini. Dia mendapatkan kesempatan untuk pindah ke Bayern. Ya. Kompetitif game, lu bisa main di Liga Champions, di sana pemainnya bagus-bagus. Dan lo bisa berkembang secara teknik Betul. di Bundesliga. Tapi lu enggak, ya kan? Lu
pengennya ke Chelsea. Nggak tahu mungkin kelakuan lu aja, gue Chelsea gue menunjukkan ke MU. Kalau bisa nunjukin, kalau nggak bisa nunjukin, lu jelek di Chelsea dijual ke Arsenal lo nanti lo. Woi, thanks. Tapi Ini gue mau bilang Arteta jangan Nico Jackson ya kalau butuh. Gue tegang banget jujur nih. Gue kepengen kalau sekarang stop aja nih bursa transfer kalau bisa nih. Biar tim lain nggak tiba-tiba tapi City Donnarumma gitu, takut juga gue. Sekarang kayak kasus yang kayak Udah Isak deh, selesai maksudnya kayak gini. Garnacho dia nolak Bayern padahal udah ngasih proposal kan. United udah open semuanya, dia tetap milih Chelsea. Gue nggak tahu Bib, update apa sih di Chelsea? Belum. Chelsea belum bisa beli. Simon karena belum ngejual pemain. Nah, Garnacho lu mikir SCR. pakai otak anjing daripada lu jadi Deadwood di Carrington dicengin orang mulu, mending pindah aja dah. Pindah ke Como. Oke. Nah, si Bayern padahal pilihan bagus ya. iya, nah sama nih kelakuannya Jadon Sancho, ya kan nggak mau nurunin gaji emang ditawar sama AS Roma, inget Iya. kagak mau pindah. Emang nih pemain-pemain ini kayak otak lu di mana? Padahal Smalling gue jadi ya di Roma ya. Iya, lah lu bayangin loh, Danny Welbeck aja gue di Brighton. Gini, kalau kita dari sisi sebelahnya, dari Liverpool, sebenarnya terlepas dari attitude-nya. Kalau attitude kan agak apa red flag ya, sebenarnya ada red flag-nya nih Isak nih. Cuma kalau dari cara skema, secara kebutuhan tim, sebenarnya Liverpool butuh nggak Isak? Ini situasi sekarang nih, ada Ekitike. Buat gua juga. enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Iya. Tapi kalau gua Sekarang ya? kalau dia dapetin Isak, Yang ngeri akan sih. lebih Ngeri. berbahaya Ngeri, lagi. jujur ngeri. Iya, tapi nggak perlu amat Nggak perlu sebenarnya. amat. Makanya Liverpool, aduh kalau mahal banget mending gue. Iya, take it or leave it, ya kan? Oke. Nah kalau dari game sendiri, apakah ini juga ya pasti Liverpool lebih upper hand karena kalau gue lihat kemarin Iya, kan iya, gue kalau nonton ya gamenya, iya. Newcastle Aston Villa, gue bawain juga kebetulan nggak ada focal point sih. Itu masalah banget emang buat Newcastle. Jadi Elanga di kanan sama sama Harvey Barnes di kiri, ya mereka invert sama crossing ke Gordon di tengah. Lawannya Tyron Mings bro sama Ezri Konsa. Maksud gue bukan main fisik nih Gordon, tapi maksud gue jangan crossing dong. Gordon lawan Tyron Mings. Oh, tapi kemarin yang pas yang si umpan si Gordon yang lari nggak si Konsa nggak bisa ngejar tuh udah kecelek banget sih, emang niatnya kan Kartu kayak merah gitu ya. kan, tapi Iya. ya Kalau apa bola terobosan kan itu hampir bisa kan ya, akhirnya dijatuhin gitu. Jangan crossing Harvey Barnes. Elanga juga lepas bola terus kenapa? awal musim Iya. match pertama. Tapi ini ya Liverpool kayaknya masih akan Dan diunggulkan ya. dari tadi juga kita belum ngebahas sebenarnya masalah Isak itu juga ngebuat dressing room mereka terbelah sih di Newcastle itu juga. Oh iya. Makanya lo tadi bilang kan gak tegas pelatihnya, itu yang ngebikin dressing room ada Kubu-kubu gitu. kubu-kubuan di Ada yang Newcastle belain tuh. Isak juga? Ada banyak ternyata. Oh. Oh, mungkin ada cerita yang nggak ke-upload kali ya. Mungkin. Mungkin yang kita nggak tahu Kalau ya. di The Athletic kan suka ditulis dari sumber yang tidak bisa kami sebutkan namanya untuk menghargai bla 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 bla. Relasi, Kayak gitu. menghargai relasi. Mawar relasi, sama ya. bunga nih kayaknya. Tapi tadi di awal gue bilang kita akan bahas klub yang terhalang PSR dan juga SCR. PSR itu udah sering dengar gitu. Kalau SCR ini apa Dex? Dan apa klub-klub yang sebenarnya lagi Jadi- bermasalah nih menurut lo? Jadi apa sih bedanya? Secara recap aja nih. PSR itu kan aturannya Premier League sebenarnya. SCR itu aturannya UEFA itu Ayo nggak boleh baca. squad cost rotation. Jadi dia tuh kalau Squad cost kalau- ratio. Jadi PSR itu Iseng periode 3 tahun. Kalau SCR tuh satu tahun doang, satu musim. Oh. Dan PSR itu angkanya itu kalau nggak salah 300 juta. Bener nggak? 300 ininya. Gak tahu. Jadi yang ngebedain sama SCR, Pemret gimana Pak? SCR itu nggak pakai angka tapi pakai persentase. Oh. Dia sekitar 85% Iya, nggak ada sini. dari pemasukan. Jadi yang masuk ke SCR itu adalah beli pemain, gaji staff, gaji pelatih, sama revenue lainnya. Gitu. Jadi SCR ini SCR ya. SCR. Squad SCR. cost ratio. rasio. Bener lagi bener. Bagus. Bener keren. Respect. Ya, Tapi itu ngaruh 80%, juga ya. makanya ke Chelsea ya tadi lu bilang ya. Cuman SCR itu sebenarnya punyanya UEFA. Jadi kalau Oh. klub kompetisi di UEFA, mereka selain harus PSR di Premier League, mereka juga harus SCR. compile ke SCR itu. Makanya yang pusing sama SCR tuh Chelsea, Newcastle, MU enggak. Squad cost ratio itu yang dipublis sama BBC tuh. MU mah nggak pusing apa? Squad Orang cost pusing. ratio-nya sekarang tuh lebih sehat. Jadi pengeluarannya mereka itu pengeluaran gaji itu cuma 50% dari total keseluruhan pengeluaran. Jadi itu udah lebih sehat daripada sebelumnya. Bentar, ini
Ini gue gak bisa nih tapi tiba-tiba Ini Ferry Irwandi, tiba-tiba kawan di kita. TikTok live kita hidup Jokowi. Udah anjir. Ayo Ferry, Bang Ferry, Bang kita Ferry. bahas. Serie A udah mulai kan? Mau Iya, mulai nih weekend ini Serie A kita mau bahas mulai. Juventus ya. Tapi kenapa tiba-tiba hidup Jokowi? Ini Maksud gua. ini gara-gara ini nih Menteri Kegelapan Tahu nih pasti gua. nih. Iya. Kebanyakan bergaul Anda Ini sama Menteri nih. Kegelapan. Bang Ferry, hidup Jokowi. SCR pasti bukan masalah pasti ya. Tapi yang jelas Chelsea ini tadi ya udah dibilang. Tenang. Hidup Jokowi itu tidak masalah SCR, PSR, Nggak masalah semua. IKN jalan. Oh, iya benar. Benar. Tunjangan 50 juta. Wow. Iya, tunjangan WOW, rumah. WOW. Tapi jangan lupa BPJS bakal naik guys. Oke, jadi Chelsea belum bisa tadi Xavi Simons dan juga Garnacho tipis saja. Karena mereka baru jual Renato Vega ya ke Villarreal, tapi masih belum Nico Jackson, Nkunku, Disasi, Cuk, Uemeka, Sterling dan Ben Chilwell. Wah ini sih detut Benji deh. cabut Detut nih jatuhnya nih. Aduh. Nggak, tapi kan Chelsea emang ketika Roman Abramovich dilengser kan, terus diganti sama Todd Boehly kan, apa namanya, dia melakukan perubahannya berasa kayak main MLB anjir atau kontrak jangka panjang gitu kan. Dan lo ya sebenarnya dipikir-pikir secara bisnis aman karena lo nggak kan saya misalnya gue beli Jerry nih Amortisasi harganya namanya. 50 juta pounds ya kan, tapi kontraknya misalkan 8 tahun gitu. Terus tiba-tiba musim kedua ketiga dia jago banget, valuasi kan naik kan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya untung, tapi kan pemainnya jadi numpuk dari dulu. Benar. Ada satu pemain Chelsea dulu yang dipinjemin mulu, Franco Di Santo. Miatsga. Franco Di Santo. Banyak iya. lagi banyak Piazon. pinjam Piazon, siapa? Lucas Piazon, coy. Sama yang jadi backnya AC Milan siapa? Yang Amerika? Tomori. Onyewu. Mat Miazga. Mat Miazga. Kan kasihan ya. Itu gua rasa tuh pemain-pemain reserve dia punya WhatsApp grup sendiri tuh. Punya WhatsApp grup sendiri tuh ngobrol tuh ya kan. Terus kayak pas awal musim, bro, lu balik ke Chelsea gak? Aduh gak tau nih bro, kayaknya gue dipinjemin lagi kemana ya? Gitu Tapi- anjir. Gak ada komen di TikTok. Garnacho gak mau stay di MU karena gak ada tunjangan bensin. Iya. Enggak, nih gue kasih tahu ya. Nih gue kasih tahu ya. Kalau di London kotanya lebih gede daripada Manchester. Iya. Lu tunjangan bensin di Manchester kotanya kecil. Bukan Iya. tunjangan, Ngapain? tunjangan komunikasi. Tunjangan komunikasi. Sama ini tunjangan Tunjangan rumah. kehormatan. Karena aja emang punya kehormatan. Iya. Tapi ini gue yang soal apa namanya kontrak-kontrak gitu, gue ngeliat kayak belakangan tuh ini ya apa tim-tim Premier League tuh lebih pintar ketika apa namanya momentum buat Iya. beli pemain. Karena yang kita lihat di luaran itu nggak one dimensional itu. Betul, karena- Paling contoh si Kunia itu dibeli sebelum 30 Ah, iya. Juni kalau nggak salah. Makanya Masih musim kemudian- lalu. Makanya Pembukuan masuk musim musim lalu. lalu gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh jadi fine margin gitu loh. Jadi ini gak sih maksud gue dengan tren yang lagi apa ya, tim-tim ini kan ketika tim Premier League membeli seorang pemain, ini pasti harganya di apa markupnya gila-gilaan lah. Jadi mungkin mereka sekarang udah berhati-hati nggak spending money segede itu. Keuangan dunia juga tidak baik-baik saja ya kan. Betul. In this economy. Indis ekonomi gitu. Jadi kayak ya udah dia mencoba berhati-hati nyari pemain yang sesuai. Ya sekarang di Premier League untuk dapat pemain yang katakanlah kualitas bagus tapi harga 10 juta ada nggak? Mungkin. Kecuali kalau emang udah tua banget gitu, udah 30 ke atas kan. Iya. Yang lagi prime umur 25 ke 30 tuh susah banget tuh dapat yang harga 10, 20 aja juga jarang kan. Iya. Jadi maksud gua ya harga pemain pasti akan naik. Jadi maksudnya pemain ya apa namanya, either lo nyari pemain yang masih ya belum 16 tahun. 16 tahun yang atau nggak yang kayak belum teruji atau apa tapi harganya masih oke, atau enggak ya lo splash some cash yang beneran kayak Liverpool lakukan musim ini. Iya, makanya Maresca sama board Chelsea ini gak sepaham ya soal Soal back. perlunya Colwill karena kan sebenarnya kebutuhan maksudnya secara jumlah pemain ada ya CB 4 ya kalau nggak salah, tapi yang ball playing defender masalahnya kayak Colwill siapa? Karena kan Badiashile, Fofana, si Tosin, Tosin ada Aciampong ya? Hmm. Ya kan 4 itu ya? Hmm. Ada satu lagi, kok gue belum sebut ya? Caloba, wah itu paling bagus sekarang. Trevor ya? Iya. Trevor. Jadi kedalaman ngerasa kedalaman udah oke, tapi keuangannya nggak mungkin. Sebenarnya ada aja pasti mungkin, tapi karena CSR ini apa? SCR gitu. Tapi menurut gue jadi SCR. kayak fair gitu gak sih? Maksudnya kayak lo ya tim masih muter otak gimana caranya lo memaksimalkan. Tapi sayang adalah dengan PSR ini lo harus ngejual pemain akademi. Iya, Ya kan? sayang. Yang kayak dilakukan sama si Newcastle beli pemain Aston Villa, Jacob Ramsey. Jago Ramsey ya. Ya kan lo kan pemain akademi, lo dijual. Maksudnya menggunakan uang. Makanya tahun lalu tuh ada rumor bahwa Kobe Maino akan dilepas bareng Garnacho. Kalau Garnacho kayak udah lepasnya Kobe Maino jangan dong. Gitu. Jadi maksudnya pemain akademi ini kalau dulu kan menjadi kayak wah Warlock main di klub Warlock apa kotanya,
tapi sekarang kayak ya ada akademi mau nggak mau dijual karena si PSR ini kan. Bener. Gerald Hato negatif CB nggak sih? LB. Tapi dia. bisa CB. Bisa. Oh bisa Gerald juga ya. Hato. Ya gitu. Tapi Dex, gue ini kalau tim gue Arsenal beli 7 nih. Dia ini gimana? SCR, PSR aman nggak? Aman sih aman. Masih aman di hitungannya sih. Yang gak aman siapa? SCR-nya sebenarnya SCR-nya ya. SCR nggak aman. Man United juga SCR ya? SCR nggak aman, Man tapi United nggak- PSR nggak- aman. Oh iya gue lupa, MU gak main di Nggak Gak Eropa. main di Eropa, gak bikin SCR dia. Meskipun SCR-nya aman. SCR-nya aman. Tapi kalau SCR nggak aman bisa di ban gitu atau apa? Denda, kena denda. Oh banyak duit. denda bisa dibayar. Apa kalau denda doang mah bisa. Saya mau denda Ya bayar kan? doang. Jadi SCR itu tadi merah kalau udah nyentuh 70% ya. Ya, squad cost ratio-nya 70%. United kemarin BBC 50 bilang ya? berapa? 50%. Sehat. Aman. Jadi kalau United ke Eropa aman. Aman. Tapi United emang, tapi kan masa gak main di Eropa. Kalau. Tapi kan Kalau. Tapi United harus menjual pemain-pemain ini kan, Anthony. Jadi kalau misalkan update terakhir dari United adalah Malaysia tuh nggak nih. Pemain-pemain itu yang nawar ada, tapi ya kayak Garnacho nolak. Dia cuma mau ke Chelsea. Sancho tuh ada beberapa yang nawar yang beneran konkret banget. Roma, MU udah mau lepas dengan berapa harga pun, tapi si Sancho nggak mau nurunin gajinya, emang anjing. Terus Anthony udah di ultimatum sama United, lo pindah apa enggak? Karena kalau enggak ya mungkin BPJS-nya dibayarin dulu nih setahun ya kan, asuransi dan lain-lain, tunjangan dan lain-lain ya kan. Tunjangan rumah kan housing allowance juga ada buat pemain pasti kan. Tapi nggak tahu 50 juta apa enggak ya. Tapi maksudnya Anthony lu pindah. Maksudnya Kecil kalau lah mau 50 juta. Ya, kalau mau pindah. Nah terakhir Malaysia 4 pemain ini kan satu udah berhasil dilepas nih kan si Marcus Rashford. Kemarin main kalau pas di Barcelona enggak ya? Di Main. main. Terus 4 ini kan masih Deadwood ya pemain-pemain ini kan. Jadi ya untuk main United, makanya orang nanya kenapa United nggak buru-buru ngambil Baleba walaupun ya emang urgensinya di gelandang. Ya karena 4 pemain ini tidak mau pindah. Ya Masih kan? ada urusan sama PSR. Dua kata nggak trigger Tio tau gak lu? Apa? Garnacho, Ya, Sancho, langsung ya gue sebagai fans gue. Nyet lu udah gak, kan musim lalu Amorim bilang kayak Berlima lagi kan atau terlepas Sancho. bener apa enggak ya, Amorim bilang kayak good luck musim depan cari klub yang mau sama lu. Gitu kan. Iya. Tapi sebel sih kalau banyak deadwood. Sebel, anjir. Gue paham sih fans Chelsea itu asal sebentar di Chelsea, fase ya. itu juga. Nah, Nah kita gini Jer, apa? PSR sama SCR itu menurut gua ngebuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya. Sebenarnya Eropa dan FA tuh lagi ngegodok terus sih peraturan ini. Makanya SCR itu kan baru. Mungkin musim depan 2 musim lagi mungkin akan ada perubahan lagi. Sama Ini brengsek dia tuh ngomongnya SIR itu SCR gitu ya. SCR. SCR. Secara itu kayak SCR. ini jadi mirip kayak salary cap di NBA atau MLS itu masih jadi ya? Enggak, Ya, simpelnya gitu agak sebenarnya. beda. Sebenarnya kalau salary cap itu kan untuk Semua tim sama. Ini sama. sama, ya, enggak selalu sama kan, Enggak enggak selalu sama, sama, sama. ngeliatin ininya, ngeliatin kemampuannya sebenarnya. Oh. La Liga yang kayak gitu kan sebetulnya. Squad cost ratio ya itu tergantung kalau misalkan pengeluaran lo 500.000, kalau misalkan 240.000 lo aman. Lebih dari 240.000 menuju 400 itu udah merah Merah tuh gitu. Oh jadi itu karena ratio Iya. ya, ratio dari si value tim lu sendiri juga. Iya, jadi kalau Oke. gaji lo udah misalkan pengeluaran 500.000, gaji buat ngeluarin gaji 400.000, wah ini harusnya lebih ditekan nih gitu. Iya. Ntar Oke, di oke. audit sama BPK lo. Oke. Kalau Jamie Jamie Vardy to Napoli. Cedera. Nggak, tapi Ya, gue, jadi ke Leeds-nya. Gimana Vardy di Italia main? oh gawat. Kemarin banyak yang bilang Vardy itu Toro Rosso di Italia jadinya. kayak 29 pemain 29 tahun main di Serie A katanya. Tapi menurut gua secara karakteristik tuh ini ya cocok karena kan kalau Napoli itu kan mewakili selatan yang selalu dianaktirikan ya. Kalau di Italia. Sementara Jamie Vardy itu kan agak songong sebenarnya Iya. ya. Agak rebel. Dan gua rasa sih bakal cocok banget gitu. Harusnya sih bisa mewakili. Kevin De Kevin Bruyne De dapat Bruyne. bola, Vardy suruh lari langsung ke depan. McTominay. Masih kan? Tukang jagal semua itu. Gila. Sorry banget nih Juventus. Gila Napoli Internazionale ngeri banget, Milan. ngeri banget, juara. gila. Kita harus udah juga kan. Gila. Nah ini satu lagi nih, ada tim yang telat banget mainnya, liga-liga udah pernah main nih. Real Madrid. Lawan Osasuna udah begadang-begadang. Ini sini dulu sini. Silakan Dok nih, masih ada waktu bisa. Vamos! Udah lama gak Vamos. Nih. 1-0. 1-0. Penalti doang, gila dah. Sebenarnya sama sih Wal sama Gowal. Iya, Leeds penalti. juga penalti doang. Gue kecewa Grealish gak hat-trick. Hey Grealish. Gimana Dok soal Madrid nih, kesulitan tembus tim low block as usual. Ya. Apa karena gak ada Jude Bellingham? Enggak juga. Emang satu sisi si Osasuna
babak pertama terutama ya emang defensifnya bagus banget. Apalagi Real Madrid juga kesulitan di babak pertama, kesempatan peluangnya dikit banget yang bagus ya. Dan pada akhirnya kan di babak kedua baru masih tetap dengan hal yang sama. Gue nggak ngelihat ada perubahan dari Xabi Alonso buat main pragmatis kayak di FIFA Club World Cup. Kalau misalnya bingung main mid block kayak waktu lawan Juventus sama Al Hilal waktu FIFA Club World Cup, akhirnya main pragmatis. Cuman pada akhirnya kenapa lanjut. cuman pada akhirnya main masih tetap main dengan skemanya Xabi Alonso dan akhirnya penalti. Cuman yang jadi pertanyaan itu menurut gua adalah bagaimana Osasuna setelah 1-0 itu kebobolan, mereka tuh malah main terbuka dan Madridnya malah keteteran. Jadi kayak shifting gear aja, Madrid jadi ke gigi satu main lebih slow nyari transisi gitu. Tapi kan kemarin tuh yang jadi sorot tuh adalah debutnya Franco Mastantuono ya kan. Dan juga gue juga jelasin di Madrid di Stock juga, maksudnya ini tuh cukup unik. Kasusnya kalau ngomongin transfer juga adalah semua pemain attacker Madrid tuh kemarin main semua. Mastantuono, Gonzalo Garcia gantiin Vinicius, Mbappe, Brahim Diaz, tapi cuma satu doang, yaitu Rodrigo gitu kan. Yang dimana rumornya kan mau ke, ya mungkin ke City. Ada rumor ke City. Terus mungkin Savinho jadi ke Spurs, jadi ada domino efek juga. Jadi Gila, domino efek Eze tuh semua ya? Ya kan, karena Eze akhirnya Spurs dengan Savinho, City. Gak semua tuh Eze bang, gak semua berputar di Spurs Arsenal. ke siapa sekarang? Savinho. Spurs Savinho. Belum tentu ya. Ini domino efek Nabi Adam makan buah kuldi sebenarnya. Semua ini. Sama ini ya, gue mau nanya dulu ya. Gue masih kan, gue dan mungkin banyak orang lain yang nonton masih nggak terima ketika di tackle bebas lu bilang Haisen ini Messinya center back. Center back. Enggak. Ya maksud gue, oke dia bagus tapi nggak Messi. Gimana kemarin? Konteksnya itu ketenangannya. Enggak sumpah. Kemarin ada data statistik, correct me if I'm wrong ya. Pokoknya dia tuh ketiga, jadi tuh peringkat 1 Toni Kroos, kedua Toni Kroos, tapi musim berapa? Kalau nggak salah tuh first match of the season dengan high passing rank tertinggi. Nah dia tuh Haisen tuh nomor 3. Ini kalau sidang skripsi gue bantai nih. Enggak gua tadi sampai kan, kesimpulannya gitu tuh Messi gimana center gitu. back. Iya. tadi itu maksud gue konteksnya ketenangan, bukan berarti main gimana-gimana. Enggak, gila. Itu gue maksud ketenangannya. Karena kalian mesti nonton deh, bener-bener. Berarti kan kesimpulannya dalam hal ketenangan. Iya, spesifik. Kemarin kan udah langsung, gila lu gak boleh. Lu gak usah dipotong, padahal gue mau lanjutin. Lu bahasnya yang tenang juga dong. Bahasnya yang tenang Ya juga. udah. Jadi ketenangannya. Nah kalau tim yang satu lagi yang tadi lo bahas soal Spurs, ini akan menghadapi City. Sama-sama tim yang ngebantai lawan-lawannya kemarin. Gini gue, kayak gini, kudus. Ish. Selebrasi Lu yakin kalian City? Di Tijani Rendes siapa Etihad. itu gitu ya? Seri. Oh sorry. Enggak. PSG aja dibikin susah. Nah, Pagi City. Ini gue nambahin dari yang episode sebelumnya kan gue ngebahas Spurs. Oke. Sebenarnya dari sisi defense tuh gue ngerasa Spurs masih agak kesulitan kalau ngelawan striker yang lumayan fisikal. Gue lupa lagi Burnley. Mulai lagi kan. Burnley itu strikernya siapa gue lupa. Karena ada beberapa momen Spurs tuh udah masih 0-0 kalau nggak salah atau udah 1-0 gitu. Ada beberapa momen Burnley tuh bisa manfaatin dari striker fisikalnya mereka. Nah menurut gue apalagi Asli Lyle Barnes. Foster siapa? Bukan Ashley Barnes ya? Bukan. Masih ada loh Ashley Barnes. Lyle Foster. kayak Lyle Foster. gue lupa Nomor pokoknya 9. nomor 9-nya siapa. Iya, Nah, Lyle Foster bener. itu mungkin bisa dimanfaatin sama Manchester City ya. Terlebih City Spurs tuh mungkin bisa manfaatin juga transisi cepatnya lewat lawan Manchester City maksud gue gitu kan. Jadi ini bakal jadi pertandingan menarik sih. Maksudnya ya City juga lagi menang 4-0, Spurs juga lagi diambang bagus-bagusnya karena Richarlison walaupun sempat ngambek kemarin gara-gara diganti sama Solanke karena dia ngerasa bisa hat-trick ya. Menarik sih ngeliat pertandingannya. Gue sih ya pasti bakal dukung Spurs, cuman ya City udah punya Cherky, Foden apa semuanya numpuk di tengah Diplomatis, selalu diplomatis. Menurut City Spurs itu enggak, Spurs. enggak. Yang gue mau tanya adalah apakah lini belakang Spurs itu press resistant atau enggak? Nah, Van de Ven, Karena udah pasti Poro, dengan lu bakal dikekep sama Iya itu City. dia makanya tuh. maksudnya gue ngeliat kemarin sih masih ada kelemahan di bagian sisi defense walaupun clean sheet ya, cuman ya ada momen kok bisa ketinggalan gitu sama pemain Burnley, bisa kecolongan gitu, tengahnya gampang di bypass gitu. Nah apalagi Manchester City mungkin yang bisa dimana bisa mengurung gitu kan. Ntar kena begini loh. Ya Allah, Sama Tijani Tijani dikurung sama Arsigre sama Bergval gitu. Wow, what a statement, tolong dipotong ya. Bergval Arsigre bakal step up bro, lihat aja. Nggak, ini berlebihan kalau nih. Gimana Dex, tadi soal City Spurs nih ada mau nambahin nggak sebelum kita closing? Ya ini mah Spurs ke siap-siap kebobolannya sih, siap-siap di press terus aja.
Masalah Transisi bisa nggak? transisi Bisa banget. Kalau Spurs Bisa bisa sih. cetak gol, cuman mereka kebobolan lebih banyak sih menurut gua lawan City. Tapi ini seru banget sih, maksudnya untuk Seru, ini ya, untuk seru, Premier seru. League ini akan siapa yang kena reality check nih di game ini nih sebenarnya. Enggak, tapi menurut gue. menurut gue bukan perkara reality check. Karena City ya udah established. Nah, iya sih. Ya Spurs masuk gue. Gue Spurs ke situ kan, masuk makanya gua. kemarin kan gue juga ngomong kan, maksudnya Spurs masih kelihatan masih agak bolong, terutama di tengah, masih butuh beberapa pemain. Makanya kan gue bilang sebenarnya Eze bisa nih jadi solusi gitu kan, cuman ya tadi kalian lihat lo opening siapa yang paling seneng kan gitu kan, jadi kayak ya butuh banget pemain yang bisa progresi bola ke tengah gitu buat ngelakuin lancarin transisi, apalagi Kulusevski. Gue gak tahu nih kabarnya Kulusevski kayaknya masih cedera ya. Masih cedera. Trafford tuh. Hati susah di ball. Trafford ya bisa. Iya, ini yang jelas. Charlison gue nih. Ntar jangan lupa nonton ya. Itu kick off-nya 18.30 ya. 18.30 di hari Sabtu. See you on the screen. Jangan lupa juga di akhir pekan ini akan ada kick off Bundesliga langsung dibuka sama Bayern versus RB Leipzig. Tadi juga Premier League jangan lupa early kick off lagi. Jadi deadline FPL tuh Jumat malam. Oh, ada lagi. Chelsea Yang kalau game- nggak salah mainnya. Oh, ya. Chelsea West Ham. ya. Wah, Chelsea West itu Ham Sabtu saatnya dini hari. tolong. Joe Pedro dan Palmer tolong dong. West Ham ini West Ham dibantai lagi loh jelek sama sama Sunderland loh. Sunderland. Gak ada alasan lagi kalau nggak gue jual nih. Ada update Kenjuruhan? Update Kanjuruhan dari Detik Sport ya. Beritanya itu dalam perbincangan Erick Thohir bersama Detik Sport di The Hat-Trick. Erick bilang kita punya sejarah hitam di sepak bola dunia, dengan Kanjuruhan itu sejarah hitam. Dan sampai kapanpun tercatat salah satu yang terbesar. Artinya fanatisme para supporter klub itu ya nggak apa-apa, itu memang bagian. Tapi supporter klub lain itu saudara sekandung kita, di mana sepak bola itu sebagai pemersatu bukan pemecah. Jadi Erick Thohir ngejelasin, kutipan itu dijelasin bahwa kenapa larangan away itu berlaku lagi untuk 4 musim berturut-turut sampai musim ini, kata Erick Thohir di acaranya bersama Detik Sport itu. Gitu sih update dari Kanjuruhan di pekan ini. Yes, ada apa? Bang Jai ketemu Napoli Serie A. Oh, iya. Pekan perdana Pekan perdana Serie A Sassuolo ketemu lawan Napoli. mereka Napoli. siapa sih? Ya, belum datang ya situ ya? Si Fari belum lah ya? Belum, Ketemu tapi KDB doang. Lukaku udah kena mental, mau ketemu Bang Jai. Jadi udah kena selain mental. Kevin Dix, Jay Edzes akan mengawal KDB. Iya. Menarik ya. Bisa juga. Jangan lupa juga selain box to box football, kita juga bisa dengerin umpan tarik yang Yes. hadir di hari apa? Hari Kamis Di hari duluan. Kamis. Hari Kamis ya. Jadi Box to Box Football Show bakal tayang, ini harusnya kalian udah dengerin hari Jumat pagi ya. Jadi Iya. tarik tayang lebih awal karena ada Pundit Jepara. Oh, Yoi. Iki Jeporo. Mas Gautama nanti bakalan kalian bisa langsung nonton aja komentarnya, kita ada Mas Gautama nanti bakalan bahas Yes. seputar Persija Kemenangan. Jepara yang menang lawan The Champions. Defending champion Defending Champions back to back. Persib Bandung. Iya, Persija ya Itu Persib sampai Bandung. akhir seru tuh ya. Pasti. Lihat kontennya juga, live Sampai reactionnya akhir ada oleh Mas Tama. musim. Iya. Mas Tama United. Mas Apakah Persija akan peringkat lebih tinggi dari Man United musim ini? Nah, Wah. dijawab sama Mas Tama ya di umpan tarik. Iki Manchester tuh. Sampai ketemu lagi, dadah.